Di sebuah komplek perumahan. Jadi kemarin bilang tulis. Udah dulu aja. Di sebuah komplek perumahan menerima laporan dari warga. Bahwa ada salah satu rumah yang dicurigai sebagai pabrik garis miring pengedar narkoba. Tanda tanya. Sudah? Sudah. Oke, coba dikerjakan. Sepengetahuan kamu aja ya, nggak ada yang salah, nanti kita bahas. Atau ada yang sudah punya jawaban? Kalau bisa menjawab, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nanti kita bahas lagi ya. Kembali pelajarannya berjalan. Siapa yang bisa jawab? Ayo ke depan. 1, 2, siapa lagi? Ayo ke depan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Siapa lagi? Ada ke depan, ada teman-temannya. Jaga jarak ya, geser. Siapa lagi yang berani? Ayo, nggak apa-apa. Ya, satu lagi. Ya, silakan berdiri. Ya, jaga jarak ya. Silakan jawab sepengetahuan Anda aja ya, nggak ada yang salah. Nanti kita akan bahas sembari pelajaran ya. Perkenalkan dulu nama, kemudian tugas di mana. Ya, silakan. Dari sini dulu. Perkenalkan nama Norman. Tugas di mana? Tugas di kawasan industri Kota Bukit Indah. Ya, jawabannya? Jawabannya pertama saya cek dulu misal dari yang menjawab Ya. yang melaporkan, saya cek dulu kebenarannya itu Ya. atau tidak. Kedua, saya tanya lokasi tersebut di mana tempat yang dilaporkan. Sudah itu saya amati lokasi tersebut, baru saya lapor ke pihak kepolisian. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan yang kedua. Ya, perkenalkan nama saya Judul Haryanto, kerja di PT Jamurindo Cabang Purwakarta. Ya. Yang akan saya lakukan pertama menerima laporan, pertama saya menanyakan identitas pelapor, Ya. mencatat waktu pelaporannya, kemudian saya minta data lokasi alamat yang dicurigai. Ya. Ketiga, mengecek kebenaran, mengamati situasi. Jika sudah fix ada tanda-tanda mencurigakan yang seperti dilaporkan, saya melapor ke kepolisian terdekat. Sudah? Ya. Oke, tepuk tangan. Saya Topik Hidayat. Saya Ya. Jawabannya? jawabannya yang pertama kita sedikit dulu, terus tanya yang enggak dekat beneran enggaknya, terus lanjut untuk penyidikan langsung aja, jangan tanya ke orang lain dulu, takut jadi fitnah juga, biar jelas. Terus terakhirnya kita baru waktu. Oke, tepuk tangan. Berikutnya. Izin menjawab. Siswa Indra izin menjawab. Saya belum Tugas di kerja. mana? Saya belum kerja dari Oh umum. ya. Ya, silakan. Jawabannya? Pertama kali yang saya terima laporan dari warga adalah saya mencatat laporan identitas dari warga tersebut, untuk lokasinya, dan kemudian saya melaporkan ke komandan untuk meminta izin mengecek kebenaran atau menyelidiki lokasi tersebut. Jika memang ditemukan bukti-bukti yang akurat dengan si pelapor, saya akan lapor lagi ke komandan, seperti itu.
Terima kasih. Lapor ke Komandan. komandannya siapa? Komandan Regu, Ya, komandan komandan Peleton, Regu. apa komandan? Komandan Regu di saat saya bertugas di tempat tersebut. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk ya. Jawabannya tidak ada yang salah, tapi nanti akan kita bahas ya sembari pelajarannya yang berjalan. Kita bahas mana yang lebih tepat ya, kemudian mana yang jawabannya lebih sistematis. Nah, sembari pelajaran nanti kita akan bahas. Oke, kita tinggalkan dulu ini ya pertanyaan tadi, bisa kita lanjut ke pelajaran ya. Saya minta sama pelajaran masker tidak ada yang dilepas ya. Masker tetap digunakan dengan baik dan benar, menutupi hidung dan dagu ya. Jangan ada yang dilepas. Selama pelajaran jangan alasan bilang sesak atau apa. Saya juga selama mengajar walaupun saya berbicara, masker tetap saya gunakan ya. Jadi Anda jangan melepas masker ya. Masker tetap digunakan. Kemudian saya minta tidak ada yang mengantuk sama pelajarannya. Kalau Anda merasa ngantuk, kesadaran, angkat tangan, izin ya, izin ke toilet atau mau terserah di luar, mau cuci muka, mau lari-lari atau mau tidur di luar atau kamu mau guling-guling. Yang penting masuk ke kelas dalam keadaan mengantuk. Ya, saya ingin kelas kita komunikasinya dua arah. Jadi saya lebih senang kalau Anda aktif, ya, jangan malah ngantuk. Kalau Anda punya pertanyaan, tidak perlu menunggu saya membuka sesi tanya jawab, ya. Silakan angkat tangan, mohon izin Bu, atau mohon izin komandan, mohon izin bertanya, atau mohon izin menyampaikan pendapat, atau mohon izin memberikan usulan atau apa ya. Jadi jangan menunggu saya buka sesi tanya jawab ya, supaya kelas kita ini hidup gitu loh. Jangan pasif. Kalau ada punya pertanyaan silakan bertanya, karena pertemuan kita hanya kali ini aja, nggak ada pertemuan kedua, nggak ada pertemuan ketiga. Jadi dimanfaatkan ya. Anda kesini sudah bayar dengan jumlah yang tidak sedikit, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Usahakan sebelum mengikuti pelatihan dengan yang sesudah mengikuti pelatihan ada perbedaan ya. Bagaimana sikap, perilaku, pengetahuan ya. Jadi supaya ada bagaimana ada manfaatnya ya, silakan motivasi diri Anda masing-masing. Saya kesini sudah bayar, mungkin dengan cara harus menguras tabungan atau harus pinjam ke saudara, pinjam ke keluarga, atau ada yang harus potongkan gaji ya. Jadi bagaimana caranya supaya pelatihan ini bermanfaat ya, tergantung dari Anda ya. Bermanfaat atau tidak ya tergantung dari Anda ya. Makanya saya bilang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kiri kanan, kalau lihat rekannya sudah mulai ngantuk-ngantuk, dibangunkan ya. Jadi kamu jangan malah cuek ya, apalagi malah ikutan tidur dengan temennya ya. Kalau sudah lihat temennya ngantuk ya bangun. Dan yang dibangunkan harusnya berterima kasih, berarti temanmu peduli, bukan malah marah ya. Kecuali kalau kamu dibangunkan dengan cara digampar ya wajar marah ya. Tapi kalau sudah dibangunin, berterima kasihlah pada rekannya, berarti dia peduli ya. Angkat tangan, cuci muka, keluar atau terserah bergantian ya, kalau belakang ada yang berdua ya. Saya tidak berterima kasih kemudian izin daripada saya yang tunjuk ya. Kalau saya yang tunjuk anak ngantuk, berarti akan saya berikan hukuman ya, hukuman fisik, tak usah daripada kamu dapat hukuman fisik dari kesadaran ya. Selama pelajaran silakan catat yang penting-penting aja ya. Kalau bisa mungkin kamu catat. Kalaupun terlewat ya, nanti kamu bisa browsing sendiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ada semua ya. Bagaimana caranya supaya ngantuk? Makanya duduknya yang tegak ya. Siapa yang nggak punya alat tulis coba? Yang nggak punya alat tulis angkat tangan. Banyak sekali. Ada di mana alat tulisnya? Ambil cepat. Gimana kok nggak ada alat tulis? Jangan lama-lama. Gimana belajar masa namanya belajar ya? Ada alat tulis dong. Kalau temannya punya pulpen dua pinjemin aja. Kalau semuanya dua. Ada orang ini. Belajar sebelumnya alat tulis.
kalau mulai ngantuk kesadaran ya, karena sampai saya yang tunjuk. Dan kalau keluar bergantian, tidak ada yang berdua. Sudah bisa kita mulai ya? Siap. Masih ada yang di luar ya? Ya, oke. Ini adalah undang-undang tentang narkotika, ya, tentang narkoba. Ya, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tanggal 12 Oktober 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika tanggal 24 Maret tahun 97. Ya. Nah, jadi kalau saat ini saya yakin semua pasti punya yang namanya smartphone, ya kan? Kuota itu kamu beli, jangan dimanfaatkan, jangan hanya dengan buka media sosial, ya, tapi bisa juga memanfaatkan dengan cara membaca undang-undang yang ada di sini, ya. Punya waktu luang, sambil istirahat mungkin untuk menambah pengetahuan, ya, itu sambil baca ini ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, ya. Oke? Nah, ini pengertian dulu. Pengertian, coba masuk. Jadi narkoba itu tidak hanya tentang narkotika dan psikotropika, ya, tapi juga ada yang namanya bahan berbahaya lainnya atau bahan aditif berbahaya lainnya, ya. Jadi tidak hanya tentang narkoba itu narkotika dan psikotropika, tapi ada juga bahan berbahaya lainnya, ya. Apa aja itu? Ya, nanti akan kita pelajari. Kemudian pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Ya, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan sintetis maupun semi-sintetis, ya. Kalau sintetis itu maksudnya artinya itu alami, ya. Kayak contoh misalnya ganja, opium, marijuana, ya, dia dari dalam tanah bertumbuh sudah seperti itu bentuknya, ya. Jadi ciptaan Tuhan yang sudah begitu, makanya dibilang alami. Tidak perlu tangan manusia menambahkan satu dengan zat yang lainnya, ya. Itu yang dibilang dengan sintetis. Jadi itu maksudnya adalah alami, ya, bersifat alami. Ciptaan Tuhan yang sudah begitu bentuknya. Kalau semi-sintetis itu artinya buatan, ya, maksud atau tidak alami, ya. Kayak misalnya ekstasi, pil koplo, ya, dan lain-lain itu sudah penambahan satu dengan satu lainnya. Makanya dibilang semi-sintetis. Jadi sudah bukan yang alami, jadi sudah harus buatan tangan manusia hingga menghasilkan yang bersifat semi-sintetis. Mengerti ya? Kemudian di sini dibedakan ke dalam golongan-golongan. Jadi narkotika dan psikotropika dan bahan berbahaya lainnya itu ada penggolongannya. Kalau narkotika dan psikotropika itu penggolongan, kalau bahan berbahaya lainnya itu terbagi dalam kelas, ya. Oke. Sedangkan untuk prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undangnya. Kalau misalnya prekursor narkotika itu juga dia ada penggolongannya juga. Maksudnya prekursor narkotika itu adalah zat-zat yang digunakan untuk membuat narkotika, ya. Itu yang bilang prekursor narkotika. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku, ya. Jadi kalau psikotropika, ya, yang diserang itu adalah susunan saraf pusat, ya, yang akan membuat orang ketergantungan. Kemudian bahan berbahaya lainnya yaitu bahan kimia yang mudah meledak, mudah menyala, terbakar, oksidator, reduktor, racun korosif, timbulkan iritasi, sentilasi luka dan nyeri, timbulkan bahaya elektronik, karsiogenik, teratogenik, mutagenik, etiologik atau biomedik, ya. Nah, kemudian ini ada efek dari penggunaan narkoba, ada 4, ya. Coba baca bersuara yang keras. Yang pertama apa? Yang kedua, stimulan. Yang ketiga, depresan. Yang keempat, ya. Saya jelaskan mulai dari yang pertama itu halusinogen. Efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang bisa menjadi berhalusinasi, ya, dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi
halusinasi dosis tertentu. Makanya kita sering dengar kata orang lagi jangan halu dong gitu ya. Maksudnya jangan berhalusinasi seperti seorang yang menggunakan narkoba ya. Jadi kalau menggunakan dalam dosis tertentu akan membuat orang itu berhalusinasi sesuatu yang tidak ada karena dia mengkonsumsi narkoba akan di bayangan dia akan membayangkan kalau itu ada ya. Itu yang dinamakan halusinogen yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stimulan ya. Efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Ya, di sini ya yang bilang penggunanya lebih bertenaga, ya mungkin ya menjadi salah satu alasan kenapa artis atau yang sekarang dibilang selebgram kayak gitu menggunakan narkoba ya. Karena dengan kegiatan mereka yang padat supaya tidak merasa lelah ya. Karena di sini memang ada efek yang dinamakan stimulan, jadi penggunanya lebih bertenaga. Ya, pernah dengar berita beberapa tahun yang lalu kayak misalnya Raffi Ahmad ya, pernah ditangkap BNN itu karena dia berlari dengan alasan sebagai apa ya, untuk yaitu daya tahan tubuh ya. Padahal sebenarnya itu digolongkan ke dalam narkoba ya, karena memang ada efek yang namanya penggunanya lebih bertenaga. Jadi karena dia kegiatannya padat ya, dari subuh pulang subuh lagi ya, kegiatannya padat, dia sudah tanda tangan kontrak. Kalau misalnya ada salah satu yang dia tidak hadir, dia bisa kena denda ya di kesepakatan kontrak itu. Jadi bagaimana caranya saya berusaha supaya tidak ada yang tidak hadir gitu. Jadi kalau kita manusia biasa ya, kalau misalnya kegiatan kita padat, kurang istirahat, ya, kecapean, ya, istirahat kurang, makan tidak teratur misalnya, kan, pasti otomatis akan apa sakit kan? Betul nggak? Ya, jadi kalau kegiatan banyak, kurang istirahat, makan tak teratur, istirahat tidak teratur, pasti akan sakit, ya. Jadi itu mungkin buat alasan mereka, ya, itu karena memang namanya stimulan. Kalau depresan, ya, efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri, ya. Orang yang merasa punya masalah sangat berat dan tidak bisa diselesaikan, sehingga dia lari ke jalan yang salah dengan menggunakan narkoba, ya. Dia berharap, ya mungkin pada saat dia merasa punya masalah, dia gelisah, tidak bisa tidur, ya. Tapi kalau dia lari ke jalan yang salah dengan menggunakan narkoba, ya, akan membuat dia tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri, ya. Jadi pada saat dia misalnya obat itu sedang berfungsi, ya, dia tidak merasa masalahnya itu sudah hilang. Padahal kalau misalnya dia sadar, ya, kalau dia sadar masalahnya kira-kira ada atau hilang? Ada. Ya tetap ada, malah justru tambah masalah, betul nggak? Maskernya. Oke. Nah, jangan dilepas maskernya, pakai yang dulu, ya. Jadi kalau ngantuk kesadaran ya, jangan sampai saya tunjuk. Kalau kamu udah merem lebih dari 3 detik itu namanya udah tidur. Ya. Kalau sudah ngantuk kesadaran, jangan sampai saya yang tunjuk ya. Ya jadi kalau misalnya lari ke jalan yang salah dengan menggunakan narkoba itu, ya akan membuat tenang, ya, misalnya tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Tapi pada saat dia sadar, justru malah masalah itu tetap ada, justru malah menambah masalah, betul nggak? Nah ini dinamakan dengan depresan. Kalau adiktif, efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba. Biasanya efek ini tidak ingin lagi karena saat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak, ya. Jadi adiktif itu membuat orang candu, ya. Kalau misalnya karena dia sudah memutuskan saraf-saraf dalam otak, itu akan menyebabkan orang ketagihan, istilahnya gitu, ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat adiktif itu apa sih yang dapat kita temui? Apa? Rokok. Ya, merokok kan? Ya kan? Coba kalau yang merokok, kalau misalnya nggak merokok itu kayak ada
sesuatu rasanya yang kurang, enggak? Ya kan? Kayak ada yang kurang karena memang dia nikotin itu dia sudah menyerangi saraf dalam otak, jadi membuat ketagihan. Makanya itu ingin dan ingin lagi, ya. Kalau nggak ngerokok itu kayak ada yang kurang aja, ya, karena sudah istilahnya mempengaruhi otak Anda, itu akan membuat orang itu susah untuk berhenti merokok, pasti akan merokok lagi, ya. Kemudian di sini dikatakan akan ingin dan ingin lagi, karena saat tertentu dalam jadi kalau sudah namanya sudah kecanduan, pasti akan sangat susah untuk berhenti, ya. Kalau sudah merasakan akan susah untuk berhenti, ya, karena dia bersifat adiktif. Kalau untuk bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan alamiah semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, alkohol, nikotin, kafein, sabu-sabu, ganja, heroin, morfin, dan kokain. Ya. Nah, kalau pecandu itu adalah orangnya, kalau ketergantungan itu adalah kondisinya, ya. Jadi kalau pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, ya. Jadi kalau namanya orang sudah ketergantungan, tidak hanya fisiknya yang dirusak, ya, baik itu misalnya dari otak, semua organ-organ dalam tubuh, ya. Jadi tidak hanya fisiknya yang diserang, tapi psikis, ya. Pasti secara psikis juga akan diserang. Orang kalau misalnya seseorang itu, ya, dia sudah misalnya ditangkap polisi atau misalnya sudah diproses, atau misalnya keluarganya itu pasti akan mendapat label negatif dari masyarakat sekitar, betul nggak? Ya, jadi itu akan mempengaruhi psikis seseorang kalau sudah menggunakan narkoba. Pasti keluarganya akan dijudge negatif, akan tidak dijauhi, tidak akan istilahnya dianggap apa ya? Dianggap ya, dianggap tidak berhasil lah istilahnya, ya, karena tidak tidak meragukan sebagai seorang warga negara baik yang taat hukum, ya. Jadi pasti akan dapat efek psikis, apalagi dia kalau misalnya sudah masuk ke dalam, sudah ada putusan pidana, ya, sedang menjalankan hukuman, nanti pada saat dia keluar bagaimana, itu pasti akan secara fisik ketergantungan secara fisik maupun secara psikis, ya. Di satu sisi dia maksudnya mungkin sudah sadar, tapi tetap label negatif itu akan susah untuk dihilangkan, ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ada yang namanya bilang jejak digital, apalagi kalau misalnya artis-artis, ya, jadi ada masuk liputan wartawan, nanti bisa kita lihat di YouTube. Nah, walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu, berita itu kan tetap ada, gitu. Itu secara psikisnya juga pasti akan diserang, ya. Jadi keluarganya juga, jadi dia juga secara pribadi, jadi tidak hanya dia, keluarganya semuanya istilahnya kena dampak negatif, ya. Makanya dibilang di sini secara fisik maupun psikis. Kalau ketergantungan kondisinya ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi atau ditentukan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, ya. Kalau sudah namanya ketergantungan, pasti penggunaan takarannya pasti akan meningkat, ya. Takarannya meningkat, kemudian apabila penggunaannya dikurangi atau ditentukan secara tiba-tiba, ya, ini akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas atau ya, dia biasa pakai, kalau dia dapat barang atau pasti dia bisa beli barang itu, ya pasti orangnya akan yang dibilang di sini menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, atau dibilang apa? Ya, sakau, ya, pasti akan sakau. Dan pasti takaran dia meningkat. Misalnya dalam bulan ini saya sekali suntik, ya, ada efek. Nanti berbulan-bulan berikutnya sekali suntik itu tidak akan ada efek apa-apa, pasti akan naik. Nanti 2 kali, nanti naiklah bertiga. Nanti sampai tubuhnya tidak bisa mentolerir, ya. Ujung-ujungnya nanti pasti meninggal karena overdosis, ya. Pasti akan seperti itu, ya. Jadi penggunanya makin meningkat, kemudian kalau dikurangi atau ditentukan pasti akan sakau, ya. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, ya. Jadi kalau Anda menggunakan di sini karena dibilang Anda tidak berhak, ya, Anda berarti melawan hukum, makanya dibilang seorang penyalahguna. Kalau, ya, pengobatan ada yang bilang ada yang obat-obatan mengandung narkoba, ya.
kayak obat penenang kayak gitu ya. Tapi itu harus di bawah pengawasan dokter, tidak bisa sembarangan ya. Baru-baru ini Anda nonton berita yang artis apa Milen itu ya. Dia kan sudah tertangkap, terus ada lagi tertangkap tapi akhirnya dibebaskan kan. Dia waktu di tes urin itu urinnya mengandung benzodiazepin ya. Tapi karena ada resep dokter, istilahnya itu dia sedang dalam masa terapi gangguan kecemasan itu ya, dia dibebaskan, tidak diproses lah istilahnya. Karena memang ada terapi dari dokter yang jadi dia legal, ya, tidak bisa dibilang sebagai seorang penyalahguna, ya. Jadi bukan kenapa itu kok, gimana sih polisinya udah ditangkap kok dibebasin ya? Karena memang dia sedang dalam terapi pengobatan, ya. Obat yang diberikan itu ada resep dari dokter, bukan dia beli sendiri. Jadi dia makanya dia dibebaskan gitu loh, istilahnya nggak diproses ya. Karena dibilang di sini bukan sebagai seorang penyalahguna. Jadi kalau seorang dokter itu ya baik pada saat menggunakan bius untuk bedah atau untuk operasi ya, dia kan tahu takaran yang harus diberikan berapa banyak. Makanya itu dia sekolah ya, dia sekolah yang untuk ilmu pengetahuan itu. Jadi nggak sembarangan orang kalau habis dibius ya, bukan berarti nanti pada saat sadar nanti dia dokter saya mau disuntik lagi ya, enggak ya, karena dokter sudah memberikan sesuai dengan takaran berapa dia yang ngatur. Kamu kalau merasa ngantuk ke belakang ya, nah nanti saya yang duduk. Ya, jadi makanya dibilang sini orang yang menggunakan narkotika tanpa hak apa? Jadi seorang dokter itu tidak akan dibilang sebagai penyalahguna, asalkan dokter yang benar-benar legal ya, bukan dokter abal-abal yang dokter gadungan gitu ya. Jadi kalau saya untuk proses pengobatan itu tidak akan membuat ketergantungan ya, tidak akan membuat orang kalau saya habis dibius setelah operasi itu akan pada saat sadar akan minta lagi, tidak ya, karena dia memang itulah gunanya dia sekolah dan belajar ya, jadi nggak sembarangan. Kalaupun untuk obat-obatan yang misalnya untuk terapi yang ada mungkin mengandung penenang atau apa itu ya, itu harus dengan resep dokter. Apotek ya, apotek yang melaksanakan tugas dengan benar seharusnya pada saat untuk beli antibiotik saja ya, kalau bukan ada resep dokter dia tidak akan memberikan seharusnya. Tapi ada satu dua lah yang nakal ya, tetap dibelikan gitu. Walaupun kita punya uang, misalnya kita punya uang berkali-kali lipat dari harga obat itu, tapi kalau misalnya obat yang harus membutuhkan resep dokter itu ya, antibiotik, apalagi yang digunakan untuk terapi, misalkan ada yang mengandung penenang, ada yang kayak gitu, nggak boleh. Harusnya dia tidak akan memberikan apoteknya, tapi kadang ada satu dua yang nakal ya. Kalau misalnya contoh kayak kimia farma, kalau kita mau beli antibiotik saja, kalau dokter bukan resep dokter dia nggak akan mau ngasih gitu loh. Walaupun kita berani bayar berkali-kali lipat karena sesuai ketentuan begitu gitu. Betul nggak? Tetap ada satu dua apotek yang nakal gitu loh, yang tetap memperbolehkan ya. Nah itu sebenarnya karena memang kalau obat-obatan ya, kalau obat-obatan yang bebas beredar di pasaran itu ya, obat-obatan yang ringan itu sudah tentunya melalui proses ya. Jadi sudah dilihat kandungannya apa, membahayakan enggak ya. Jadi makanya kita bebas mendapatkan, tidak perlu resep dokter. Tapi kalau misalnya obat antibiotik atau yang digunakan untuk penenang ya, itu yang kira-kira beresiko untuk pasien ya, kalau tidak dibawa pengawasan dokter ya akan penjualannya akan diatur ya. Nah kemudian di sini ada yang namanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ya. Kalau rehabilitasi medis, proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Jadi yang menangani adalah namanya rehabilitasi medis. Yang menangani siapa? Ya, dokter atau perawat yang berkompeten tentunya, ya. Bukan dengan dukun lah, atau yang dibilang orang pintar, atau yang dibilang tokoh agama, atau dengan alternatif, dengan tenaga dalam ya. Itu semuanya ilegal. Tempat rehabilitasi itu adalah sudah dibuat oleh pemerintah ya,
Jadi tempatnya itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 128 ayat 4 ya, tempat rehabilitasi medis itu harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan oleh Menteri. Ya. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Jadi nggak sembarangan tempat rehabilitasi medis itu tergantung narkoba. Jadi kalau Anda pernah melihat berita, ya ada kan kayak gitu ya? Ya. Pengobatan lewat alternatif lah, lewat apa? Pakai tenaga dalam lah, orang pintar, lewat kiai atau agama atau lewat ustaz atau lewat pendeta, kalau itu nggak bisa, ya. Kan itu ilegal. Jadi yang bisa menyembuhkan itu ya secara medis saya menangani harus dokter atau perawat yang berkompeten tentunya. Kalau tempat-tempat yang seperti itu harusnya ya ilegal, nggak diperbolehkan gitu, ya. Jadi kalau yang dibilang pakai tenaga dalam lah, pakai pengobatan tradisional lah, itu sebenarnya ilegal, ya. Jadi yang harus menangani adalah tenaga medis, ya. Kemudian kalau rehabilitasi sosial, proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi namanya rehabilitasi sosial, ya, itu gunanya supaya apa? Supaya pada saat masa pidananya selesai, ya, itu dia nanti pada saat kembali ke masyarakat bisa melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sudah dia masuk dalam penjara ya, atau sudah dipidana, pasti otomatis masyarakat akan mau nggak menerima dia tadi? Menerimanya? Susah kan? Makanya itu gunanya pada saat di dalam lembaga pemasyarakatan itu akan diberikan keterampilan, ya. Kalau seorang terpidana, ya, dalam RP itu justru dibilang itu tempat dia untuk belajar, ya, universitasnya lah istilahnya, karena mereka saling sharing, saling tukar ilmu, ya. Jadinya yang tadinya tidak tahu akan jadi tahu, ya. Makanya harus diberikan rehabilitasi secara sosial. Caranya apa? Diberikan keterampilan, misalnya contoh mengolah sampah plastik menjadi kerajinan, ya, atau misalnya budidaya tanaman hias sekarang lagi hits, atau budidaya ikan lele, atau memasak, ya, supaya nanti pada saat kembali ke masyarakat ada keterampilan baru yang bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, ya. Jadi dia tidak akan kembali lagi ke dalam dunia narkoba, ya. Kalau dia sudah punya penghasilan kan, pada saat keluar nanti dia bisa jual apa yang tadi dia dapatkan, keterampilan yang dia dapatkan dalam LP, ya masyarakat nanti otomatis kan akan melihat, oh dia ternyata sudah punya mata pencaharian baru. Kalau misalnya dia buka warung makan, karena dia di dalam LP belajar masak, ya dia sudah bisa buka warung makan, ya, di rumahnya, atau misalnya sudah bisa menjual budidaya tanaman hasil dari budidaya tanaman hias misalnya, ya. Jadi otomatis ada mata pencaharian yang baru, tidak akan kembali lagi ke narkoba, betul nggak? Ya, jadi masyarakat akan menilai, dari situ masyarakat akan menilai, oh dia sudah punya mata pencaharian. Otomatis kalau dia sudah punya mata pencaharian, ya, tidak akan kembali ke dalam narkoba. Kalau tidak diberikan keterampilan apa-apa, keluar dari lembaga masyarakatan pasti akan ya balik lagi, ya pasti balik lagi, karena dia misalnya nggak ada keterampilan apa-apa kan, dia sudah merasakan nikmat sesaat itu, ya pasti akan balik lagi, nggak bakal kagok, ya. Makanya harus diberikan rehabilitasi secara sosial. Selain itu juga secara ilmu agama, ya misalnya lebih diperdalam, ya, lebih disentuh hati nuraninya, diberikan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang berdosa, ya, supaya dia misalnya sadar dan tidak akan kembali lagi, ya. Itu yang dinamakan dengan rehabilitasi sosial. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, yang ngantuk ya. Kalau kamu ngantuk, nggak apa-apa ke belakang. Oke, bisa kita lanjut ya? Siap.
berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Kalau golongan 2 ada 86 jenis. Berapa jenis? 86 jenis. Kalau golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, ya. Kalau golongan 3 ada 14 jenis. Berapa jenis? 14. Berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, ya. Tapi semua punya potensi menyebabkan ketergantungan. Jadi tinggi, sangat tinggi, dan ringan, ya. Jadi golongan 1 itu ada 65, golongan 2 86, golongan 3 14, ada 14 jenis, ya. Contoh golongan 1 itu ada ganja, kokain, opium, dan lain-lain, ya. Kalau golongan 2 itu ada morfin, vertigin, dan lain-lain. Golongan 3 ada kodein dan lain-lain, ya. Jadi penggolongannya apa aja? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini, ya. Ini ada yang golongan 1 sebanyak 65 jenis, golongan 2 ada 86 jenis, dan golongan 3 ada 14 jenis, ya. Kalau ini untuk prekursor, kalau prekursor narkotika itu ada tabel 1 dan tabel 2, ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk penggolongan ini, ya, kamu nggak perlu untuk menghafalkan satu-satu sih, ya, setengahnya untuk pengetahuan aja, ya. Yang harus tahu itu adalah petugas lab, ya. Dia harus tahu secara detail istilahnya, kan? Yang golongan 1 di sini ada contoh namanya tanaman Papaver somniferum, ya, termasuk buah dan jeraminya. Opium mentah, opium masak candu, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, dan seterusnya, ya. Ada sebanyak 65 jenis, ya. Ada berapa jenis kalau golongan 1? Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, ya, untuk golongan 1. Kalau golongan 2 ada 86, ya. Contohnya di sini adalah alpha setil metadol, ya. Itu di golongan 2 dan seterusnya. Kalau golongan 3 ada namanya asetil dohydrocodeina, ya, dan seterusnya sampai 14. Kalau prekursor narkotika tadi di atas tabel 1 itu 14 jenis, tabel 2 itu ada 9, ya. Itu untuk narkotika. Kalau psikotropika, ya. Nah, ini psikotropika juga terdiri atas 4 golongan. Kalau narkotika 3, kalau psikotropika 4, ya. Berdasarkan konvensi PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika tahun 98, maka psikotropika dapat digolongkan sebagai berikut. Didahului dengan nama internasional dan kemudian diletakkan dalam tanda kurung. Jadi di depan sini adalah nama internasional, ya, sedangkan di belakangnya adalah nama kimia, ya, yang di dalam tanda kurung itu adalah nama kimianya. Nah, ini misalnya contoh psikotropika golongan 1 ada namanya bromamfetamin atau DOB, ya. 4 bromo 2,5 dimetoksi alfa metil fenilamina. Ini adalah nama kimianya, ya. Semuanya ini golongan 1, kemudian golongan 2, ya. Ini contohnya ada namanya amfetamin, ya. Sering dengar, ya, kalau di berita itu pada saat ada yang diamankan terus dibilang urinnya terbukti mengandung amfetamin, ya, ekstasi itu biasanya, ya. Kemudian golongan 3 itu namanya amobarbital, ya, amobarbital. Kemudian golongan 4, ya, jadi golongan 3 ini contoh ada amobarbital dan seterusnya. Kemudian psikotropika golongan 4, ya. Jadi sama, ini adalah nama internasional, yang belakangnya adalah nama kimianya, ya. Ini contohnya sampai 60 golongan 4. Nah, itu untuk narkotika, psikotropika. Jadi narkotika 3 golongan, psikotropika 4 golongan, ya. Sedangkan untuk bahan berbahaya lainnya, nah ini, kalau bahan berbahaya lainnya itu terdiri atas 4 kelas, ya. Jadi narkotika itu 3 golongan, psikotropika 4 golongan. Kalau bahan berbahaya lainnya kelas, ya, terdiri atas kelas. Kelas 1 dapat menimbulkan bahaya fatal dan loss secara langsung dan tidak langsung karena sulit penanganan dan pengamanannya. Contoh pestisida, DDT, dan sebagainya, ya. Jadi pestisida ini kan sering digunakan untuk apa coba? Pertanian. Ya, pertanian, ya, sayur, buah, atau tanaman, ya, supaya tidak diserang hama. Nah, jadi makanya di sini sulit penanganan dan pengamanan. Sebagian besar mata pencarian
Ya, kalau kita akan maskernya. Kalau akan diatur lagi untuk penggunaannya, pasti masyarakat akan banyak yang protes, misalnya gitu, ya. Karena misalnya itu untuk kebanyakan digunakan untuk rakyat kecil. Nah, itu mengapa sebabnya ada namanya sayur organik, ada namanya buah organik, ya. Walaupun harganya apa? Ya, lebih mahal. Karena memang tanamannya biasa ada di pasar itu dijual itu kan pada saat proses pembuahan ya itu dipakaikan pestisida supaya tidak diserang hama, biasanya supaya dia tidak rugi, ya. Memang itu sebenarnya berbahaya untuk kesehatan kita, walaupun sudah kita cuci, ya, tetap ada kandungan di dalamnya, ya, yang berbahaya. Nah, itu makanya ada yang namanya organik, walaupun harganya lebih mahal, tapi memang pada saat budidaya tanaman tersebut, dia tidak menggunakan pestisida atau zat kimia yang berbahaya untuk kita, ya. Itulah sebabnya harganya lebih mahal. Dan Anda kira kenapa ini harganya organik? Karena sama aja enggak? Itulah perbedaannya, ya. Itulah perbedaan yang dinamakan organik. Dia tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya, ya. Jadi istilahnya lebih aman untuk kita konsumsi, ya. Jadi tidak ada kandungan zat kimia yang berbahaya, ya. Kemudian kelas 2 ada yang namanya bahan yang mudah meledak karena gangguan mekanik, contoh miras, spiritus, bensin, dan lain-lain, ya. Di kelas 2 ini ada namanya miras, ya. Miras ini terbagi atas 3 golongan, golongan A, B, dan C, ya. Golongan A itu yang kadar alkoholnya 1 sampai 5%, golongan B itu yang kadar alkoholnya 5 sampai 20%, golongan C itu kandungan alkoholnya ada 20 sampai 50%, ya. Oplosan ya tetap harus dilihat dia ya kadar alkoholnya berapa, ya. Kalau miras oplosan yang membahayakan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, ya. Karena bilang miras oplosan dicampur-campur sendiri itu biasanya menyebabkan apa ya? Kematian, ya. Betul, ya. Karena ya makanya dia bilang ditakar-takar sendiri gitu loh, campur-campur sendiri, makanya dibilang miras oplosan, ya. Jadi ada golongan A, B, dan C. Golongan A itu yang kadar alkoholnya 1 sampai 5%, golongan B 5 sampai 20, golongan C 20 sampai 50%, ya. Untuk peredaran miras ini biasanya diatur dengan perda atau peraturan daerah, ya. Tergantung perdanya, tapi kalau ada perda yang 0%, ya, berarti tidak boleh ada miras yang beredar walaupun hanya 0,00%, ya. Kalau dia 0%, ya berarti tidak boleh ada miras yang beredar di daerah tersebut, ya. Kalau dia tetap ada jualan berarti dia itu ilegal, diam-diam, ya. Jadi kalau yang pedagang miras, ya, itu dia harus punya yang namanya SIUP minor, ya, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, ya. Tapi tergantung perdanya, ya. Kalau ada perda memperbolehkan berarti SIUP minor itu boleh beredar, ya. Tapi kalau misalnya perda itu 0%, berarti tidak boleh ada SIUP minor dong. Jadi kalau misalnya Anda sendiri atau teman atau keluarga yang misalnya jual miras, ya, kasih tahu atau tanya sudah punya SIUP minor belum, ya. Kalau tidak punya ya berarti itu ilegal, ya. Dan juga nggak bisa tempat hiburan malam atau misalnya klub malam itu, ya. Kalau jual miras kan berarti dia boleh minum di tempat, ya. Kalau tempat hiburan malamnya kan, nggak mungkin kita bungkus bawa pulang kan, ya. Jadi namanya tempat hiburan malam, dia juga harus punya, selain punya SIUP minor, dia juga harus ada punya surat izin untuk bisa minum di tempat, ya. Jadi ada 2 surat izinnya. Ya itu makanya sering ada razia gabungan antara polisi dan Satpol PP, ya. Ya untuk menegakkan perda itu. Ya kalau dia pada saat di razia itu tidak punya SIUP minor, apalagi tempat hiburan malam itu tidak ada surat izin untuk minuman keras tersebut di tempat, ya itulah makanya barang buktinya akan disita semuanya, diangkut, ya. Ya orangnya akan diproses karena tidak mengikuti peraturan daerah, ya. Jadi nggak bisa, makanya kalau Anda lihat kayak di saudara sini, kenapa sih kok polisi kok malah dibawa ke kantornya pasti mau diminum, ya bukan, karena itu sebagai barang bukti karena dia tidak punya SIUP minor, ya, dan surat izin untuk minuman keras di tempat, ya. Jadi kalau Anda tahu punya teman atau Anda sendiri yang punya usaha tempat hiburan malam, ya itu harus punya. Nah, SIUP minor dan
bukan ada yang bertanya, tapi bukan berarti ya kalau misalnya Anda sudah punya Siumino, berarti Anda bebas jualan miras di mana saja, ya bisa nggak kayak gitu? Ya enggak dong, ya tergantung di mana lokasi yang ditulis di Siumino tersebut, ya bukan berarti saya sudah punya Siumino, saya berarti boleh jualan di mana aja dong, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi di mana Siumino, kalau Anda mau buka lagi tempat lain ya urus lagi yang lain, ya nggak bisa cuma satu itu terus Anda bebas jual di mana aja, ya. Itu namanya surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Ya, itu kelas 2 ada namanya miras, terdiri atas golongan A, B, dan C. Kemudian kelas 3 ada yang namanya bahan yang bersifat karsiogenik dan mutagenik, contoh satu warna, pemanis makanan dan lain-lain. Kelas 4 bahan korosif sedang lemah, contoh kosmetik dan alat kesehatan. Ya, di era digitalisasi sekarang ini, ya Anda sudah punya smartphone yang otomatis bisa beli online barang dari manapun, dari luar negeri, kita bisa tergantung e-commerce-nya apa, betul nggak? Ya. Beli lewat Shopee, lewat Lazada, lewat Tokopedia, Libri, Bukalapak, apa semua barang yang kalau kita mau beli secara online bisa, ya. Jadi sekarang ini bagaimana tergantung bijaknya kita sebagai seorang konsumen, ya. Kalau Anda mau membeli barang secara online, ya harus diperhatikan. Kalau misalnya makanan atau kosmetik, ya itu harus ada namanya BPOM-nya, harus ada surat izin, harus ada halal dari MUI, ya. Dan apalagi yang namanya dibilang krim muka, ya, krim wajah, mungkin istri Anda atau anak perempuan, ya. Ya supaya niatnya mau glowing tapi tidak tahu ada kandungan ada zat yang berbahaya, kayak misalnya merkuri atau hidroquinone yang justru berbahaya untuk kesehatan kulit kita, ya. Mungkin pada saat pemakaian pasti akan jadi glowing, akan jadi putih bersih, ya. Tapi kalau coba di stop pemakaiannya terus akan nanti beberapa saat kemudian pasti malah akan justru lebih parah, ya. Efeknya akan parah, ya. Apa bisa juga untuk jangka panjang bisa menyebabkan kanker kulit, ya kita kan nggak tahu, ya. Makanya harus bijak, harus lihat kalau saya beli krim muka itu ya itu harus ada BPOM-nya, ada izin edarnya, ingredients-nya harus dicantumkan, ya kandungannya apa aja. Jadi bagaimana ya kalau mau cari aman ya ini Anda beli yang ada di supermarket aja, karena itu pasti kan sudah ada izinnya, ya sudah ingredients-nya sudah jelas, ya tidak ada bahan berbahaya, ya. Daripada beli yang oplosan kosongan, ya krim muka kan sekarang tinggal kita mau beli yang mana aja, semuanya di e-commerce itu ada gitu, ya. Padahal itu nggak tahu itu apa sebenarnya. Kayak beberapa waktu yang lalu tuh yang ditangkap masker organik nggak punya, tapi ternyata yang dipakaikan apa? Tepung terigu, ya. Tapi dia loh omsetnya bisa bermiliar-miliar dalam sebulan, ya. Karena masyarakat tahu organik, ya. Padahal nggak tahu sebenarnya ada bahan-bahannya apa yang dicampurkan, ya. Jadi itu kemarin sempat diungkap di Polda Metro kalau nggak salah, ya. Jadi kayak gitu tergantung bijaknya kita sebagai seorang konsumen, ya. Bagaimana kita mau mengkonsumsi barang. Kan pernah lihat ada operasi pasar juga, ya. Kayak misalnya kalau misalnya sudah expired atau ada ingredients ada yang berbahaya atau misalnya dia tidak ada BPOM-nya, itu pasti akan ditarik dari pasaran, betul nggak? Tidak akan diperbolehkan untuk beredar, ya. Jadi itulah gunanya ada namanya operasi pasar. Nanti biasanya di TV itu diumumin misalnya ini tidak boleh beredar, jadi semua akan ditarik dari pasaran. Nah, tapi ya mungkin dengan cara sekarang ada online itu makanya yang jual-jual itu dia lari ke cara yang online gitu loh, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya. Udah, sekarang kita lanjut aja, ya. Nah, di sini ada tanda fisik maupun tanda sikap, ya, seorang yang menggunakan narkoba. Ada tanda fisik namanya mata merah, kulit pucat, kelopak mata seperti bahan mengantuk,
tanda sikap merenung, emosional dan tidak peduli, pelupa dan sikap permusuhan ya. Jadi, tapi jangan Anda jadikan patokan, ya. Jangan mentang-mentang Anda lihat orang matanya merah, kulitnya pucat, kepala seperti berat mengantuk, terus langsung bilang pakai narkoba ya. Itu pasti pakai narkoba. Bukan seperti itu, ya. Ya kalau kamu lihat orang yang matanya merah, kulit pucat, kelopak mata seperti berat mengantuk, kalian semua inilah yang sekarang dengan pelajaran betul nggak? Nah, terus pas selesai pelatihan pada saat pulang ke tempat kerja, terus bosnya di rumah atasannya di kantor suka marah-marah, terus pelupa, terus langsung saya kemarin sudah belajar tentang narkoba tuh, kata instruktur saya kalau misalnya itu orangnya emosional terus sering pelupa pakai narkoba, pasti bos saya ini pakai narkoba nih. Ya jangan kayak gitu bapak, ya bukan ya? Ya. Hanya sebagai pendukung aja, ya. Caranya untuk mengetahui seseorang itu sebagai seorang pengguna adalah dengan cara apa? Apa? Ya, tes urin. Tes apa lagi? Ya, tes rambut ya. Tes darah. Rambut itu lebih akurat ya. Kenapa? Orang kalau misalnya apa? Seorang kalau pada saat ditemukan ada barang bukti, tapi urinnya dicek negatif ya, tidak ada kandungan narkoba di dalamnya, pasti akan nanti di tes rambut karena lebih akurat. Walaupun misalnya 3 bulan sebelumnya, 3 bulan sudah kita tidak menyentuh barang itu, tapi dari rambut akan tetap terdeteksi ya, jadi akan lebih akurat. Jadi bukan dengan kamu merasa saya ini punya ilmu menerawang, saya bisa tahu seorang pengguna ini ada yang seperti itu ya. Hanya dengan cara tes urin dan tes rambut ya, bukan dengan cara hanya melihat dari sikap, dan ini hanya sebagai pendukung aja ya, bukan berarti kalau Anda menemukan orang ngantuk-ngantuk ya berarti dia pakai narkoba kayak, tetap lewat urin ataupun yang paling akurat itu adalah lewat rambut ya. Kalau tanda-tanda sikap ini juga jangan dijadikan patokan ya. Mungkin kalau misalnya dalam seorang yang Anda sudah kenal dekat, misalnya terus mengalami perubahan yang sangat signifikan ya dari sikapnya ya, mungkin Anda kenal orang yang baik, ramah gitu kan, terus dia bisa berubah 180 derajat dengan bersikap sepertinya, berarti bisa juga untuk dicurigai ya. Tapi dicurigai ya bukan berarti Anda langsung menjudge kalau dia seorang pengguna narkoba ya, atau seorang penyalahguna ya, mengerti ya? Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya apa? Misalkan tanya bagaimana cara tes rambut itu? Ya kalau tes rambut ya itu nanti dari polisi yang akan mengetesnya ya, bukan ada tempat yang sudah ditentukan gitu loh ya. Jadi nanti rambutnya yang akan dilihat ada kandungan narkobanya nggak. Kalau misalnya dia sudah beberapa bulan tidak menggunakan, tetap akan terdeteksi ya. Jadi kayak kemarin pernah nonton itu nggak berita yang Jennifer siapa tuh? Ya. Tahu nggak? Tahu. Dia kan ada ketemu barang bukti ya, tapi urinnya negatif. Nah makanya di tes rambut positif ya, jadi dia ternyata nyimpan sudah lama nggak pakai, tetap akan diproses ya. Bukan berarti karena kalau misalnya orang ketemu ada barang bukti urinnya negatif langsung bebas ya, nggak bisa seperti itu ya. Tetap harus dicari ini punya siapa gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Ke pertanyaan tadi ya, kalau Anda sebagai seorang satpam ada laporan dari keluarga ya, bagaimana Anda harus lakukan? Rata-rata tadi ya yang ngantuk ya, rata-rata kalau ngantuk begadang, jangan sampai saya tunjuk ya. Rata-rata tadi jawabannya ya sudah lumayan lah istilahnya ya. Ada yang bilang dicek dulu kebenarannya, rata-rata bilang itu ya. Dicek dulu dari laporan ini benar nggak, atau karena dia nggak suka, atau karena misalnya dia nggak senang sama tetangganya terus dia laporan seperti itu ya, fitnah betul atau enggak ya, sudah tepat ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah cek dulu kebenaran laporan tersebut dengan cara ya, dengan cara apa? Pertama, bukan Anda yang harus Anda utamakan itu keselamatan ya. Jangan kok
sebagai seorang pahlawan ya, dan tidak memikirkan tentang keselamatan Anda. Silakan Anda cek kebenarannya dengan cara misalnya mewawancarai tetangga sekitar rumah, ya. Tanyakan, Pak, Bu, kegiatan rumah ini tuh apa sih? Misalnya, bilangnya, oh ini selalu terkunci pagarnya, atau misalnya bilang, oh ini tengah malam sering ada mobil box datang beberapa orang, nanti subuh udah pergi, misalnya contoh ya. Apapun keterangan yang Anda dapatkan silakan dicatat, ya. Mencari keterangan bukan arti Anda langsung datang geledah sendirian, terus bilang, kalian ngapain di sini saya foto ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya dia sebuah sindikat yang sudah besar, tidak menutup kemungkinan dia punya senjata tajam atau senjata api, ya. Jadi berbahaya untuk keselamatan, ya. Ya cara mencari informasi ya dengan cara seperti itu. Dokumentasikan kegiatannya, tapi dari jauh. Misalnya yang mencurigakan ada foto, ya. Tapi jangan langsung geledah sendirian, ya, berbahaya. Setelah itu, yang kedua, apa kira-kira yang harus dilakukan? Setelah mencari informasinya juga jangan sampai berbulan-bulan ya, 2 atau 3 bulan nggak usah terlalu lama ya. Ya 2 hari lah sudah cukup ya, 2 atau 3 hari lah paling maksimal ya cari informasi. Kemudian apa yang akan dilakukan setelah itu? Hah? Lapor ke siapa? Hah? Komandan Regu belum tahu nggak? Ya lapor dulu ke Komandan Regu, ya. Lapor ke Danrum kira-kira apa yang harus kita lakukan ya. Lebih bagus lagi kalau Anda, ya. Kalaupun misalnya lebih bagus lagi Anda bertanya ke untuk piket yang lain, ya. Kamu kalau pas piket ada lapor dari ini nggak dulu ya. Yang kedua lapor Danrum, ketiga baru lapor ke komandan ya, berarti ya sudah komandan Regu yang tadi ya, jangan bukan komandan pelotornya yang dituakan di satpam tempat Anda tugas itu aja ya. Yang ketiga baru lapor ke RT atau RW, ketua RT atau ketua RW. Ketua RT atau ketua RW itu harus tahu kan yang tinggal di rumah ini sampai saya gitu kan. Kalau ada pendatang baru harus setorkan fotokopi KTP dan KK aja kan. Jadi Pak RT atau Bu RT atau Pak RW atau Bu RT itu harus tahu orang tinggal di blok ini, nomor ini tuh orangnya ini ya misalnya. Iya ada pindahan dari mana ini ya. Makanya kadang-kadang kan ada yang pada saat penangkapan teroris ya, orang kaget loh itu teroris loh ya, karena kayak gitu. Pada saat pindah RT atau Pak RT atau Pak RW tidak mengecek ini yang pindahan ini dari mana, orangnya siapa, kerjanya apa, berapa orang ya. Karena RT atau RW tidak memintakan laporan dari warga tersebut ya. Makanya kalau yang saya tertangkap teroris, orang-orang sekitarnya baru pada sadar, oh itu teroris loh ya, baru pada gitu ya. Jadi namanya ketua RT atau ketua RW itu harus tahu yang tinggal di rumah itu tuh siapa. Ya, jadi pada saat Anda laporan, silakan Anda, Pak saya dapat laporan seperti ini dari warga. Nah yang tinggal di rumah ini siapa misalnya ya. Jadi kalau misalnya Pak RT atau